Halo teman-teman, selamat datang di channel Alur Nesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Mobius. Nah, ini film yang dirilis pada tahun 2013 ya. Kira-kira keseruan dari alur cerita film ini seperti apa ya? Apa memang benar-benar sangat seru? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Scene dibuka dengan menampilkan sebuah keluarga dengan seorang putranya yang selama film berlangsung masing-masing tidak pernah tersebut namanya. Pagi itu saat sarapan sebelum putranya berangkat ke sekolah, tiba-tiba handphone ayahnya berdering. Ibunya berusaha merebutnya, namun ayahnya berusaha mempertahankannya. Putranya hanya menyaksikan semua percekcokan itu seolah-olah sudah biasa menyaksikan percekcokan antar ayah dan ibunya. Sepulang sekolah, tak sengaja putranya melihat ayahnya sedang makan malam dengan wanita penjaga toko yang diduga putranya adalah wanita lain ayahnya. Bahkan putranya juga melihat ayahnya dan wanita itu sedang pergi tidur di dalam mobil. Yang gak disangka ternyata ibunya pun mengetahui dan melihatnya. Ibunya yang marah akhirnya mendatangi toko wanita itu dan merusak kaca toko dengan batu. Lalu ia kembali ke rumah dan berusaha memutus milik ayahnya. Beruntung usahanya berhasil digagalkan ayahnya. Kegagalan itu membuat sang ibu makin kehilangan akal sehatnya dan akhirnya melampiaskannya pada putranya. Putranya pun menjerit kesakitan. Sekejap ayahnya menghampiri kamar anaknya dan mendapati emaknya atau ibunya sedang melahap milik putranya. Ayahnya berusaha merebut milik putranya itu, namun tak berhasil. Ayahnya pun akhirnya segera membawa anaknya ke rumah sakit. Sementara itu ibunya pergi dari rumah berjalan di tengah kota, berlinglung tanpa arah. Adegan kemudian beralih ke rumah sakit di mana sang putra telah selesai diobati. Ayahnya begitu menyesal dengan kesalahan yang telah dilakukannya dan memutuskan menghentikan perbuatan serongnya. Hatinya tak tega melihat putranya harus hidup tanpa miliknya. Ia ingin menebusnya dengan mendorong miliknya sendiri, tapi ternyata ia sendiri tak kuat melakukannya. Akhirnya ia memutuskan mentransplantasi miliknya untuk putranya. Transplantasi itu pun berhasil, namun putranya tetap tidak dapat merasakan apa-apa seperti pria pada umumnya. Di sekolah, seorang teman sekolah curiga saat melihat sang putra buang air kecil dengan kecar-kecir. Bersama dua teman lainnya, mereka yang kepo berusaha melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan milik sang putra. Beruntung ayahnya sang putra melihat dan segera menolongnya. Suatu hari, diam-diam sang putra mendatangi toko mantan wanita lain ayahnya. Wanita itu berusaha merayu sang putra, namun sang putra menolaknya. Ia takut ketahuan. Gak sengaja ketiga temannya kembali bertemu sang putra dan mencoba kembali memperlakukannya. Namun sang putra ditolong oleh tiga pria tadi terkenal. Kejadian itu rupanya membawa sang putra dalam masalah baru. Ia dirayu ketika pria tersebut untuk ikut melecehkan penjaga toko. Ternyata sang putra sama sekali tak merasakan apa-apa saat melakukannya. Setelah kejadian itu, sang ayah disibukkan dengan mencari tahu bagaimana mengembalikan kejantanan putranya. Ia mencari informasi di internet. Polisi data membawa putranya dengan tuduhan pelecehan. Di kantor polisi, ayahnya berusaha meyakinkan polisi bahwa anaknya itu tidak mungkin melakukan perbuatan. Ia berusaha membuktikan ketidakmampuan putranya. Jelas putranya menolak, namun polisi tetap memaksanya dan terlihatlah milik sang putra yang akhirnya diketahui oleh tiga pria tak dikenal itu. Sang putra yang merasa malu pun menghajar pria yang tak dikenal itu. Sang putra pun akhirnya tetap mendekam di tahanan.
Setelah putranya menjalani masa tahanan dan telah dibebaskan, ketidaknormalan sang putra akhirnya diketahui wanita penjaga toko. Namun hubungan keduanya justru malah semakin dekat. Sementara itu, sang ayahnya tak hentinya mencari informasi tentang kemungkinan keberhasilan dari transplantasi terhadap putranya. Namun rupanya memang akibat teknologi yang belum canggih, maka hasil dari transplantasi pada putranya tetap tidak dapat normal seperti pada umumnya. Ayah dan putranya pun kecewa. Sepertinya memang tak dapat kembali normal adalah hal yang harus diterima putranya. Tak disangka pada suatu hari sang putra menemukan informasi di internet akan adanya teknologi dari Jerman yang dapat membantu sistem saraf dalam transplantasi itu. Ayahnya pun segera melakukan operasi itu, namun ternyata tetap tidak berhasil juga. Hingga pada suatu siang, tiba-tiba ibunya datang masih dengan pakaian yang saat ia meninggalkan rumah dan tampak terlihat linglung. Tanpa berkata apa-apa, ibunya langsung masuk ke kamar dan tidur dengan pulasnya. Sang ayah dan putranya hanya bisa terheran-heran melihat kelakuan ibunya. Takut terjadi apa-apa, malam harinya putranya tidur dengan ayahnya. Tapi tiba-tiba ibunya masuk menyelinap di antara mereka. Tak disangka-sangka, tiba-tiba ternyata operasi saraf itu menampakkan hasil. Ibunya terheran melihat itu dan sangat terpukul saat ayah telah mengorbankan miliknya untuk putranya. Oke ya, sekali lagi di sini aku minta maaf karena sampai sini aku tidak mau memunculkan lagi nih untuk ceritanya, kelanjutannya, karena tetap kita harus menjaga kesopanan dan memperhatikan aturan komunitas dari YouTube yang telah berlaku. Namun pada intinya akhirnya barulah disadari oleh ketiganya jika ternyata milik putranya itu hanya mampu bereaksi pada ibunya. Ibunya pun akhirnya membantu putranya yang tentunya menimbulkan kemarahan dari sang ayah. Hingga akhirnya sang ayah berusaha untuk memutus kembali milik putranya, namun berhasil digagalkan oleh ibunya. Semua keadaan itu makin membawa tekanan fisik yang sudah tak mungkin dilanjutkan lagi oleh ibu dan juga ayahnya. Hingga akhirnya keduanya memilih mengakhiri hidupnya. Sang putra yang melihat keduanya tewas akhirnya pun memilih memotong miliknya. Film pun akhirnya ditutup dengan adegan yang menampilkan seorang yang sedang berjalan di pinggir jalan. Pria itu tersenyum ke arah kamera yang ternyata itu adalah sang putra. Lalu film pun akhir. Nah, sebenarnya untuk alur cerita film ini lumayan membagongkan gak sih untuk alur ceritanya? Apalagi memang dari awal itu tidak ada percakapan sama sekali. Nah, di sini film yang dirilis pada tahun 2013 yang penuh dengan kontroversial dari Mobius ini tidak hanya hadir dengan kekuatan ekspresi dan pendalaman karakter bagi para pemainnya. Nah, di sini untuk teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, kalian jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel YouTube Alurnesia
untuk mendapatkan film-film terbaru. Dan kalian juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah teman-teman.